Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari metode Topsis, yaitu membangun normalized decision matrix. Sebelum saya menjelaskan metode pertama, di sini ada matriks evaluasi yang isinya kode, nama, tanggungan, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Kemudian juga ada tabel data kriteria yang terdiri dari kode, nama, atribut, dan bobot. Sebelum kita menentukan nilai normalisasi, kita tentukan dulu kuadrat matriks evaluasi. Semua nilai yang ada pada tabel tanggungan, IPK, semester, dan penghasilan orang tua itu kita pangkatkan 2. Contohnya pada tabel tanggungan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Begitupun di bawahnya 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Begitupun dengan tabel IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Selanjutnya menentukan tabel normalisasi. Rumusnya yaitu RIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma XIJ pangkat 2. Untuk nilai XIJ kita ambil dari tabel matriks evaluasi, yaitu tanggungan, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Sedangkan rumus sigma XIJ pangkat akar sigma XIJ pangkat 2 kita ambil dari nilai XIJ pangkat 2 yang kita jumlahkan, kemudian diakarkan. Contohnya pada tabel tanggungan, atas nama Maria, nilainya itu 5. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari semua nilai XIJ pangkat 2 yang kemudian akan kita akarkan, dan hasilnya yaitu 0,5736. Begitupun seterusnya untuk tabel IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu weighted normalized decision matrix, di mana rumusnya yaitu YIJ sama dengan W kali R IJ dengan I sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. M dan J sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat contohnya pada lembar ke-8, yaitu normalisasi terbobot. Pada kolom pertama di situ ada nilai 1,721. Untuk mendapatkannya, nilai normalisasi C1 A1 yaitu 0,5735 dikalikan dengan nilai bobot tanggungan yaitu 3, maka hasilnya 1,721. Begitupun seterusnya. Untuk mendapatkan 0,7,7, nilai normalisasi C2A1 pada langkah pertama dikalikan dengan nilai bobot IPK yaitu 2. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, maka kita menghitung nilai maksimal dan nilai minimal. Langkah ketiga yaitu menentukan matriks solusi ideal dan matriks solusi ideal negatif. Rumusnya yaitu A positif sama dengan Y1 positif, Y2 positif, Y3 positif, dan seterusnya. Sedangkan A negatif sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif, Y3 negatif, dan seterusnya. Di sini nilai positif diambil dari nilai maksimal pada langkah kedua, yaitu C1-nya benefit bernilai 1,721, C2-nya itu 1,179, C3 0,986, C4-nya cost-nya itu bernilai 2,287. Sedangkan nilai negatifnya diambil dari nilai minimal pada langkah kedua yang bernilai C1-nya 0,344, C2-nya 0,471, C3 0,329, C4 kosnya itu 0,457.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amalia. Saya akan menjelaskan bagian nomor 4, menentukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal, positif, dan negatif. Untuk nilai tabel positif pada kode A1 untuk C1 diambil dari sel C35 atau nilai pada tabel normalisasi terbobot dikurang pada sel C48 atau nilai positif untuk C1 pada tabel matriks solusi ideal, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai tabel negatif hampir sama dengan nilai tabel positif. Untuk C1 diambil dari sel C35 atau nilai pada tabel normalisasi terbobot dikurang pada sel C49 atau nilai negatif untuk C1 pada matriks solusi ideal, dan seterusnya. Jadi langkah yang kelima yaitu perengkingan. Perengkingan berdasarkan nilai preferensi yang terbesar. Adapun rumusnya, V sama dengan DI negatif dibagi DI negatif ditambah DI positif, di mana nilai I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan M. Misalnya kita akan mencari nilai preferensi mahasiswa atas nama Maria. Untuk nilai DI negatif dan DI positif bisa kita lihat pada tabel langkah keempat. Jadi V sama dengan nilai DI negatif yaitu 2,59 per nilai DI negatif ditambah nilai DI positif yaitu 2,59 ditambah 2,11 dan hasilnya 0,552. Begitupun untuk mahasiswa atas nama Ana, Antonio, Thomas, dan Christine. Kita menggunakan rumus V sama dengan DI negatif per DI negatif ditambah DI positif. Setelah kita dapat semua nilai preferensinya, langkah selanjutnya yaitu menentukan mahasiswa yang akan mendapat beasiswa dengan melihat nilai preferensi yang terbesar. Berdasarkan perhitungan metode TOPSIS di atas, maka mahasiswa yang terpilih sebagai penerima beasiswa adalah Christina dengan nilai tertinggi 0,698. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.